Hai, halo semua, jumpa kembali di 7 Tanya. Dan kali ini, kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Kita akan membahas tentang pernikahan. Tentu kemarin saat lebaran pertanyaan-pertanyaan template masih terlontar kan, kapan menikah, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga selalu jadi bahan baku pertanyaan di lebaran ataupun di momen-momen keluarga, khususnya untuk kamu yang belum menikah kan. Itu risih juga. Nah, namun demikian, sebelum menikah perlu ada diskusi yang jelas dengan pasangan kamu, karena kita berharap tentunya pernikahan ini akan menjadi momen sakral dan juga momen penting yang terjadi satu kali seumur hidup kan. Makanya harus direncanakan dengan baik, bukan hanya tentang prosesi ataupun resepsi pernikahannya, tapi setelah itu. Karena setelah hari itu baru pernikahan sebenarnya akan kita jalani. Oke. Apa saja sih yang didiskusikan? Oke, yang pertama tentang akhir dari pernikahan atau tujuan. Apa sih tujuan kalian menikah? Apakah hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kapan nikah, ataukah hanya untuk memuaskan omongan-omongan tetangga, ataukah hanya untuk membuktikan bahwa kamu lelaki serius pada dia? Ini harus didiskusikan benar-benar, ini harus betul-betul didiskusikan dengan pasangan kamu. Apa sih tujuan kalian menikah? Nah, karena dari tujuan ini bisa kita lihat apa yang akan dilakukan ketika nanti setelah menikah, begitu kan? Nah, berikutnya tentang rencana hidup. Harusnya sebelum menikah didiskusikan juga, mau tinggal di mana, sama orang tua kah, ngontrak kah, beli rumah kah, terus juga seperti apa. Dan juga hal yang paling penting dan sering terlupakan adalah pembagian kerjaan rumah. Harusnya sudah dipikirkan, sudah dibahas sejak sebelum kamu menikah. Jadi apakah pekerjaan rumah akan dibebankan pada istri, sementara si suami hanya mencari nafkah, hanya bekerja di luar rumah, ataukah seperti apa? Atau ketika nanti sudah punya anak, siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, terus juga atas bagaimana belajar anak dan sebagainya? Apakah hanya bertumpu pada seorang ibu saja atau seperti apa? Harusnya sudah dibahas sejak sebelum menikah. Dan juga biasakan untuk menyusun rencana jangka panjang. Jika kamu misalkan pekerjaannya saat ketika menikah itu pekerjaan swasta, kita tahu ada batasnya, ada batas usia, ada limited edisinya gitu kan. Nanti setelah usia pensiun mau ngapain, itu juga harus mulai dibicarakan. Nah, berikutnya ini tentang uang dan nafkah. Siapa nanti yang akan mengelola uang? Harus sudah dibahas juga harusnya. Nah, dan rencananya seperti apa nafkah diberikannya? Apakah full gaji suami langsung ke istri atau seperti apa? Juga dibahas harusnya. Bukan hal yang tabu lagi ketika kita akan menikah, akan serius dengan seseorang, harus dibahas hal-hal seperti ini. Dan apakah nanti istri juga boleh bekerja, terus juga rencana tabungan bagaimana, dan kalau misalkan ada hutang, ada tanggungan juga, bagaimana solusinya? Nah, ini harus dibuka di awal. Jadi harus
tahu. Nah, ini yang dimaksud dengan menerima apa adanya itu seperti ini. Bukan berarti menerima apa adanya terus tidak ada solusi, tidak ada pembahasan, tidak ada komunikasi, enggak. Karena setiap orang pasti datang dengan masalahnya masing-masing, begitupun pasangan suami istri juga datang dengan masalah masing-masing. Ketika masalah-masalah ini tidak dikemukakan di awal, tentu ketika sudah jadi suami istri akan kaget. Loh, kok tadinya si suami ini nih kelihatannya anak orang kaya, punya banyak uang, tapi ketika sudah jadi suami, mana kekayaannya? Ternyata kekayaannya selama ini hasil pinjam, hasil pura-pura, atau hanya flexing saja, kan bisa jadi seperti itu. Nah, berikutnya tentang sifat dan kebiasaan tadi. Apa yang disukai, apa yang enggak, terus kalau marah seperti apa, kalau sedih seperti apa, kalau sedih bagaimana cara menanganinya atau mengatasinya, apakah ada trauma-trauma di masa lalu. Bicarakan juga kebiasaan detail kamu gitu kan. Jadi ketika memang sudah jadi suami istri nggak kaget gitu. Lalu ini, kira-kira apa aja yang bisa bikin pasangan kamu marah, yang bisa bikin pasangan kamu cemburu? Kamu harus tahu dari awal, jangan sampai hal-hal yang sudah jelas bikin marah dilakukan. Nah, hal berikutnya adalah tentang keturunan. Ini juga harus dibahas. Mau langsung punya anak kah? Atau mau punya anak berapa? Terus juga rencana pola asuhnya gimana? Tadi seperti yang dibahas di awal. Oke, dan ini yang terakhir. Pernikahan itu menyatukan dua individu, dua orang yang berbeda, dan juga dua keluarga. Maka pembahasan tentang keluarga juga menjadi penting, gitu kan? Jadi kita juga harus tahu apakah nantinya kita akan memberi sesuatu untuk keluarga kita, apakah boleh, gitu kan? Ini juga harus dibahas dong. Jangan sampai timbul masalah-masalah. Si suami mah dikit-dikit ngasih orang tuanya, dikit-dikit ngasih saudara-saudaranya, terus si istrinya jadi marah, misalnya seperti itu. Jangan sampai muncul hal-hal tersebut setelah pernikahan nanti. Berikutnya juga pembagian waktu kapan berkunjung ke keluarganya, kapan, dan biasanya setelah berjalan akan ada kesepakatan, misalkan lebaran ini di keluarga si ini, lebaran ini di keluarga istri, lebaran berikutnya di keluarga suami, misalkan seperti itu. Pengaturan hal-hal seperti itu juga perlu dibahas. Nah, juga kebiasaan di keluarga masing-masing. Jangan sampai setelah menikah lagi-lagi kita kaget gitu. Itu dia beberapa hal yang nampaknya patut didiskusikan sebelum kita benar-benar menikah. Dan semoga keputusan menikah adalah keputusan terbaik yang pernah kamu putuskan, dan juga bisa membawa kamu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, itu aja untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema dan pembahasan yang lain. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan boleh kalau misalkan ada hal-hal yang perlu dikomentari silahkan. Sampai jumpa, saya Jeje.